mungkin ada beberapa orang selintingan-selintingan itu yang mengatakan bahwasannya ada hal-hal yang kurang tidak yang tidak bisa dipenuhi oleh beliau. Jadi di sini kami mempertanyakan kepada Bapak Ferry sebagai selaku ketua harian Komda PKPK Riau, bagaimana tanggapan Bapak terkait kinerja PJ Wali Kota Muslimun selama menjabat sebagai pimpinan Kota Pekanbaru. Oke, baik, selamat pagi. Salam warga Kota Pekanbaru yang iman dan yang kami banggakan bahwa terkait dengan masalah atau pimpinan yang saat ini Pekanbaru dipimpin, saya kira semua warga Pekanbaru tahu ya, kalau PU itu adalah sosok pemimpin yang pertama itu bertanggung jawab ya, yang kedua adalah gesit dalam artian dia selalu melakukan sikap memantau ke semua sektor. Kita tahu kan bahwa di bawah pemerintahan Kota Pekanbaru itu ada banyak PD ya, mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, PUPR, Perkim, kemudian ada dinas-dinas lain yang masuk LHK di situ, yang semuanya ini peran pentingnya untuk mendukung pemerintah Kota Pekanbaru menciptakan suasana dan layanan publik yang optimal dan kemudian bisa mengakomodir semua kepentingan dan hak masyarakat ya. Saya kira semua tahu. Kemudian kalau dikatakan masalah apakah nanti di dalam evaluasi jelang bulan Mei ini bahwa pemilu itu bisa disebut termasuk berhasil atau masuk pada kategori yang baik dalam kepemimpinan selama PJ dilantik bulan Mei tahun 2020 lalu gitu ya. Jadi saya kira semua tidak ada yang bisa dibohongi ya, bahwa kita baru tahu belakangan ini bahwa Muslimun itu Pemko Pekanbaru justru mendapat reward ya dari Kemendagri melalui Dirjen, bahwa Pekanbaru ternyata dia adalah yang dinobatkan sebagai yang terbaik pertama untuk kategori pengelolaan APBD di tingkat kota. Nah itu yang pertama, jadi dia dapat reward. Yang kedua, dia juga diberikan reward oleh Kemendagri dalam hal peningkatan, yaitu pemaksimalan pendapatan asli daerah atau PAD pada tahun 2022, dan itu adalah terbaik ketiga se-Indonesia. Jadi ini kan sudah luar biasa. Jadi ya, kalau ditanya bagaimana kira-kira nantinya setelah evaluasi ini penilaian baik itu dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat, saya kira semua indikator yang baru saya sebutkan sudah menjadi sebuah bukti fakta. Jadi kita tidak pula menyampaikan pendapat-pendapat, opini atau kata-kata yang tidak berdasar gitu loh. Percuma kita sebagai LPKPK ya dalam hal ini juga melihat, menimbang dan merasa secara berkeadilan. Kita tidak boleh misalnya gini, sekedar menyampaikan sesuatu yang pada prinsipnya tidak dapat dibuktikan dan tidak ada dasar gitu loh. Jadi ujung-ujungnya dia adalah framing opini yang kemudian itu ibaratnya pepesan kosong. Nah kita tidak tahu seperti itu. Nah apa yang saya sampaikan kami atas nama LPKPK di Kota Pekanbaru ini adalah menyampaikan secara real, ya kan, tanpa ada embel-embel kepentingan. Jadi apa yang saya sampaikan ini betul. Kalau tak percaya bisa cek langsung ke Pemko Pekanbaru hari ini. Ada nggak reward yang baru saya berikan? Dan pertanyaan kemudian, kenapa reward itu diberikan? Apakah Kemendagri tidak layak berpikir dan menganalisa bahwa sesuatu pemberian reward itu tidak didasari oleh argumen-argumen dan indikator-indikator yang memang layak untuk diberikan reward? Kan begitu. Silakan aja ditelusuri. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa Muslimun lagi-lagi dianggap tidak berkapasitas, yang dianggap tidak kompeten atau dianggap tidak becus dan lain sebagainya, semua reward itu akan menjawab itu. Jadi dalam hal ini kami dari LPKPK mengatakan Pak Muslimun selaku PJ Wali Kota Pekanbaru tidak perlu menjawab itu kata-kata ya sindiran lah itu atau apalah namanya itu yang memojokkan, menjelekkan segala macam itu ya. Cukup fakta yang berbicara. Seperti timeline daripada aktual.com ya, fakta berbicara. Sebenarnya fakta berbicara itu nggak bisa ada yang apalagi untuk beralasan dan lain-lain, tidak bisa. Kemudian hari ini kan kita mendengar itu ada di medsos ya, bahwa ada pemuda di Pekanbaru ini, salah satu pemuda yang mengklaim bahkan menyampaikan pendapat-pendapat yang sepertinya tanda kutip gitu ya,
bahwa Mulifun itu tidak berkapasitas. Terus kemudian disebut, saya kalau nggak salah saya mendengar ya, katanya banyak gelandangan gitu ya, kemudian jalan-jalan pada rusak segala macam. Apalagi mungkin saya tambahkan aja, ya barangkali di dunia yang lain seperti masalah layanan-layanan publik mungkin jangan-jangan ada juga yang masih kurang ya. Jadi pendapat daripada saudara pemuda itu yang bernama, kalau nggak salah itu Larsen Yunus itu ya, itu kalau bisa saya tambahin lagi, jangan-jangan di dinas kesehatan di Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru masih banyak indikasi-indikasi kurang-kurangnya pelayanan. Bahkan saya tambahin lagi, namanya banjir ini yang konon kita pahami semua ya, nggak ada yang bisa dibohongi. Semua ini kan Kota Pekanbaru 1 jam aja dulu banjir semua ini. Jangankan 1 jam, 30 menit aja hujan. Ini udah jadi sungai-sungai kecil semua, apalagi Jalan Sudirman. Kemudian jalan hampir merata lah jalan di Pekanbaru ini. Kalau namanya sudah hujan setengah jam, itu pasti jadi menjelma sungai-sungai kecil. Itu tahun-tahun lalu. Jadi artinya apa yang dikatakan Larsen Yunus, saya tambahin lagi supaya lebih banyak gitu loh. Dia kan mengasumsikan persoalan kan muncul dari ada anak-anak kecil ya, ada anak kecil gelandangan dan lain sebagainya. Terus kemudian dia uraikan lagi kepada hal-hal yang lain, termasuk masalah jalan rusak dan sebagainya. Saya katakan itu masih sedikit, masih banyak mungkin kelemahan-kelemahannya. Ya, makanya kita ini harus transparan, kita ini objektif ya, jangan kemudian kita menambah-nambahin sesuatu yang sebenarnya tidak itu yang harusnya kita sorot. Kenapa? Karena gini, untuk menjawab itu maka saya katakan Mulifun itu menjabat belum ada 1 tahun. 1 tahun nanti Mei ya. Udah coba kita berasumsi bahwa seorang kepemimpinan itu bagus atau tidak, itu indeks pertumbuhan manusia IPM Kota Pekanbaru tahun 2022 itu di angka 72,05%, naik sekitar 0,5% dibanding tahun 2021, atau persentasenya mencapai 0,80%. Nah, artinya apa? Artinya kepemimpinan Mulifun tidak bisa kita nilai dari hanya sekedar kasat mata atau adanya kekurangan di sana sini, tapi secara global, secara umum kita melihatnya ada perindekan ya. Jadi indeks itu yang sudah dilakukan survei, penelitian, dan ilmiah. Beda hasil ilmiah, beda hasil daripada opini-opini yang di framing seperti itu gitu loh. Jadi masyarakat Kota Pekanbaru juga bukan bodoh. Masyarakat Pekanbaru sudah pintar. Apapun dibilang orang, ada seorang atau pihak-pihak lain menyampaikan begini, silakan saja, itu semua orang berpendapat. Tetapi jangan lupa bahwa warga Kota Pekanbaru ini sudah banyak orang pintar. Mereka juga tahu dampak-dampak, efek-efek dari efektivitas yang dilakukan oleh semua OPD setelah dibawa kepemimpinan Mulifun hampir di semua sektor gitu. Tapi kalau dikatakan masih ada kekurangan, jelas iya. Saya sudah katakan tadi kan, biar saya tambahin gitu loh kekurangan-kekurangan itu yang mungkin belum disebut Yunus itu. Saya tambahin aja. Artinya apa? Kan tidak mungkin belum ada setahun Mulifun bisa menjelma membuat semuanya beres. Tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi rusak jalan. Nah, apalagi terkait rusaknya jalan. Jalan ini sekota Pekanbaru berapa ribu kilometer, berapa ribu ruas gitu ya. Sementara dia belum setahun loh. APBD Kota Pekanbaru, kita berbicara harus sesuai konteks dan harus betul-betul sistematis ya. Kalau kita jujur berbicara, APBD Pekanbaru berapa triliun 1 tahun? Contoh 2,5 triliun, oke? Kemarin PJ Wali Kota itu setelah duduk langsung dibuat berputar otaknya sangat luar biasa, harus menutupi utang-utang pemerintah di para sisa-sisa pemerintah Kota Pekanbaru yang terdahulu. Dia harus tutupi berapa ratus miliar dulu itu sebelum APBD efektif. Nah, ini saja sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian apalagi? Berapa lagi sisa dari setelah dibayar ratusan miliar itu ya untuk membayar utang berarti hanguskan. Nah, artinya berkurang lagi anggaran yang mesti harus dikelola lagi kan untuk tahun ini juga gitu loh. Artinya sisa ini oleh Mulifun harus dikelola sedemikian efektif, efisien, dan harus hemat supaya ini tidak menjadi salah sasaran. Jadi kalau misalnya masih ada kurang, itu wajar-wajar saja, karena nggak mungkin juga anggaran yang sisa itu bisa menyelesaikan, menyempurnakan semua permasalahan banjir,
terus rusak jalan. Kita tahu bahwa menyelesaikan jalan atau memperbaiki jalan itu tidak anggaran sedikit, itu anggaran yang cukup besar, tidak sedikit. Jadi artinya kalau bisa terus anggaran dari mana? Oke lah, mungkin dia udah punya master plan, udah punya konsep yang sangat baik untuk menyelesaikan semua permasalahan jalan, banjir dan lain sebagainya. Seperti katakan dia termasuk anak gelandangan, mungkin akan diberikan dana besar-besar kepada dinas sosial yang terkait agar bisa menyelesaikan ini, ya kan gitu kan. Tapi kan semua itu anggaran. Nah, anggaran dari mana gitu loh? Misalnya kalau dikalkulasi semua kerusakan jalan, banjir dan kemudian yang lain-lain ya urusan sosial gitu ya, dikalkulasi agar bisa tuntas semuanya sempurna seperti betul-betul seperti disulap gitu lagi dalam 1 tahun. Ya dalam 1 tahun mungkin harus dibutuhkan 50 triliun. Atau oke lah kita disebut nanti sama Yunus kita terlalu muluk-muluk. Oke lah 20 triliun. Karena makin banyak yang mau dikerjakan, tentu anggarannya makin banyak. Kan gitu. Dia kan harus paralel. Nah, jangankan 20 triliun, sedangkan 2,5 triliun itu pun sekarang gonjang-ganjing. Kadang-kadang dirasionalisasi, kadang masih dievaluasi anggaran ini. Kenapa? Karena semua sumbernya kan hanya dari 2 itu, yaitu dari PAD dan dari DAU kan gitu, dan dana dari pusat, ya kan perimbangan. Kan itu aja sumbernya. Nah, sementara kita kadang-kadang tidak bisa melihat masalah urusan fiskal Kota Pekanbaru secara real. Apakah kita udah tahu persoalan fiskalnya? Sudah tahu nggak? Kalau belum tahu, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa ini gagal, ini kenapa begini, kenapa begini? Padahal Yunus mungkin tidak tahu bahwa semua hampir ada ratusan ruas jalan di Kota Pekanbaru setelah kepemimpinan beliau itu sudah diurus loh. Sudah banyak yang sudah dibangun, sudah banyak yang sudah di lubang-lubang besar yang sangat rawan itu sudah diselesaikan banyak. Tapi kalau pertanyaannya masih ada yang belum juga, ya saya ini aja dekat rumah saya ini ada jalan ini juga masih belum ditimbun atau belum diselesaikan. Kenapa? Itu tadi kita kan persoalannya tahu gitu loh. Nah, inilah bedanya ketika orang mengetahui secara luar dalam dan kalau orang hanya tahu dari luar. Bedanya di situ. Orang akan bicara tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Nah, dia akan cenderung asal ngomong. Nah, kita nggak tahu tujuannya. Kalau menurut saya, apalagi yang bicara itu seorang pemuda yang memiliki tingkat intelektual dan pendidikan, harusnya berbicara lebih ilmiah lah sedikit. Artinya lebih lihat dan lebih fair, lebih objektif lah. Takutnya nanti orang menilai kita supaya tidak menggiring opini ke arah yang buruk. Bisa menggiring opini, framing itu terserah setiap orang. Setiap orang punya hak membuat opini, membuat framingnya seperti apa. Tapi ingat, jangan sampai kita menciptakan framing opini yang sesat, karena akan ada dampak dan akibatnya gitu loh. Artinya paling tidak akibat sosial loh. Akibat sosial itu apa? Sekeliling kita yang kenal kita, masyarakat, bukan baru ya kan udah pintar-pintar, akan bisa menilai apa yang dikatakan orang. Masyarakat juga memantau apa yang dikatakan betul apa tidak gitu loh. Dan yang kita tonjolkan adalah ketika masyarakat kadang-kadang dia lebih tahu sebenarnya apa persoalan pemerintah Kota Pekanbaru, dia akan ketawa mendengar itu gitu. Jadi sekali lagi saya akan beri jawaban gitu ya. Semua narasi-narasi yang disampaikan oleh saudara kita Yunus, kalau saya menanggapinya saya ketawa aja gitu loh. Kenapa? Katakanlah yang sebenarnya. Kalau memang soal kekurangan atau gelandangan ada di Kota Pekanbaru sejak tahun saya lahir sudah ada. Kemudian kalau rusak jalan juga sama persoalannya, itu sudah lama ada. Tapi tengok dong presentasi gitu ya yang sudah dilakukan belum setahun oleh PJ. Jangan dikatakan bahwa Pekanbaru ini sebelumnya baik-baik saja. Jangan sampai asumsi itu yang ada. Justru sebelumnya meninggalkan PR yang besar untuk PJ Wali Kota ini. Betul. Sementara dia kan hanya PJ, kemudian belum genap setahun. Anggarannya pun harus langsung dialokasikan membayar utang. Belum apa-apa udah bayar utang. Dia sudah tekeni semua itu gitu loh. Itulah tanggung jawab moral dia. Sebenarnya kalau dia nggak bayar pun bisa-bisa aja. Karena dia bisa aja, karena dia akan berkata begini, saya lebih mementingkan masyarakat saya. Jalan, banjir, soal utang nanti dulu. Itu kebetulan bukan saya juga yang mengolah itu. Saya akan berkonsentrasi pada tahun setelah saya PJ ke depan. Jadi apa yang menjadi utang kemarin itu urusan saya. Saya hanya urusin soal ini. Karena
nyawa manusia dan kehidupan orang itu lebih penting jalan daripada sekedar bayar utang. Bisa aja kalau dia mau egois, tapi Mulyun kan tidak melakukan itu karena dia sadar bahwa setelah dia menjadi PJ dikasih amanah oleh Gubernur Riau dan oleh Mendagri bahwa dia harus melihat semua unsur-unsur itu dan masyarakat itu adalah bagian dari tanggung jawab dia. Tapi tanggung jawab yang seperti apa? Tanggung jawab yang terukur. Tanggung jawab yang terukur dan ada tahap-tahapnya pasti-pastinya, tidak juga kita langsung salam gitu ya, sulap langsung semua bagus. Uang dari mana? Oke lah, dia semangatnya ada untuk itu. Menyelesaikan sebelum 1 tahun. Selesai semua persoalan bila perlu Mulyun datangkan tenaga arsitek dari Amerika, dari Hong Kong, misalnya kan, datangkan urusan banjir, datangkan dari Jepang, misalnya kan, supaya ini tuntas masalah urusan jalan, datangkan dari Swiss misalnya. Bisa aja dia lakukan seperti itu. Terus masalah gelandangan, datangkan dari mana? Negara yang sangat perhatian sama kehidupan gelandangan misalnya, bangunkan satu rumah besar atau untuk wanita, untuk laki-laki, untuk anak kecil, dalam untuk orang jompo, untuk orang yang cacat segala macam, lengkapi semua pendidikan, ada pekerjaan setiap hari, pokoknya sejahterakan, semua dibuat. Bisa saja tinggal mengundang pakar-pakar dan ahli-ahli di situ, tapi anggarannya hitung berapa triliun. Nah sekarang uang untuk itu dari mana? Coba saya tanya ini. Jadi kita jangan asal bunyi. Kalau bisa kita bunyi sah-sah saja, tetapi kita harus betul-betul real, objektif dan apa adanya gitu loh. Hanya orang bodoh dan orang yang buta mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada rusak jalan di Pekanbaru atau dikatakan tidak ada kekurangan dalam pelayanan publik, hanya orang bodoh. Kalau justru saya sebagai wartawan, sebagai media dan sebagai juga lembaga di LPKPK ini bergerak setiap hari melihat itu semua, dan oleh karenanya kita kasih masukan kepada PJ Wali Kota supaya ini masuk di dalam program berikutnya gitu loh. Itu tujuan kita, memantau kontrol sosial kan begitu kan. Nah itu yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat, dan kita sebagai pemuda dari Kota Pekanbaru tetaplah berkarir, tetaplah berkarya untuk membuat yang positif agar Kota Pekanbaru ini dapat maju dan betul-betul menjadi kota yang menjadi pusat ekonomi, industri dan pusat bisnis di Kota Pekanbaru yang kemudian nantinya ke depan mendatangkan dampak-dampak yang positif kesejahteraan anak dan cucu kita ke depan. Saya kira begitu. Jadi soal PJ Wali Kota Pak Mulyun, saya melihatnya sebagai sosok orang yang tidak sempurna, punya kekurangan di sana sini, tetapi dia sudah berbuat maksimal dibanding yang lain. Itu aja. Dia sudah membuat maksimal dibanding yang lain, hanya dalam tempo belum gerak setahun. Itu bagi saya keren. Itu aja.